Halo semuanya, selamat datang di ibadah online THC. Berikut hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum mulai ibadah. Yang pertama, jangan ibadah sambil tiduran. Udah siang, ayo bangun. Yang kedua, kalian ibadah jangan sambil makan. Ini bukan bioskop. Dan yang ketiga, tetap fokus ibadah. Jangan main HP, nonton TV, atau bersanda. Fokus seperti ibadah minggu pada umumnya ya. Buat teman-teman yang mau persembahan, kalian bisa transfer ke rekening di samping ini. Oke, buat teman-teman yang belum join Cool, kalian bisa hubungin kita di Instagram kita gmcc.thc dan juga cek konten lain kita di YouTube ini ya. Jangan lupa selamat ibadah. Shalom teman-teman TAC, balik lagi di ibadah online kita hari ini teman-teman. So aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan kalian tetap dalam Tuhan teman-teman. So sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kayak boleh dikasih kesempatan, kayak boleh menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan, biar hari ini Tuhan penyembahan kami, pujian kami Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan, biar boleh kemuliaan Tuhan yang terpancar Tuhan di setiap kami ya Bapa. Biar dimanapun kami berada Tuhan, kayak boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Makasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
mau sembah Tuhan hari ini. Segala kemuliaan bagimu, ya Allah Basyane. Segala hormat bagi namamu, segala pujian sembah kami bagimu. Kau Bapa yang baik, sembah Dia. Kami naikkan syukur, kami naikkan hormat kami. Kau satu-satunya Allah kami. Oh ya Allah Basyane, Shekinah Allah Basyane, Shekinah Allah Basyane. Segala kemuliaan bagimu, sembah Dia. Shekinah Allah Basyane, Shekinah Allah Basyane. Oh syukur kami bagimu, sembah kami bagi namamu. Kau kota benteng kami, kau menara perlindungan. Shekinah Allah Basyane. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilmu sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku.
kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan jadikan kami ya Tuhan murid-murid-Mu ya Tuhan yang selalu taat ya Tuhan dalam segala perkara ya Tuhan. Tuhan ajar kami ya Tuhan, biar kami selalu bergantung sama Engkau ya Tuhan, selalu punya harapan di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biar kami boleh mengerti ya Tuhan Yesus, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom teman-teman semua, senang sekali rasanya hari ini saya bisa ketemu lagi sama teman-teman semua. Hari ini saya akan membawakan topik yang berjudul haus dan lapar teman-teman. Mari kita buka dulu yuk di Matius 5 ayat 6. Isinya seperti ini teman-teman. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Gitu ya. Teman-teman begini, di dalam keadaan kita yang seperti ini, di satu sisi mungkin banyak kerugian gitu yang kita alamin gitu ya. Tapi kalau kita timbang-timbang, kalau kita pikir gitu ya, sebenarnya banyak juga sisi positif yang bisa kita ambil dari kejadian seperti ini teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini teman-teman, ternyata ada beberapa hal yang kita lakuin sebelumnya yang mungkin kurang efisien atau nggak nyaman buat kita. Sekarang kita bisa ngejalaninnya lebih efisien, dan itu yang tadinya mungkin menjadi sesuatu yang bebannya lebih gitu ya, tapi sekarang menjadi sesuatu yang buat kita cukup nyaman begitu. Kayak contohnya learning from home gitu ya. Saya percaya teman-teman di sini semua banyak banget nih yang lagi learning from home gitu ya, entah yang kuliah atau yang sekolah pasti lagi banyak banget gitu ya. Semua malah gitu ya, lagi learning from home gitu ya. Dan teman-teman yang sudah bekerja juga, saya percaya gitu pasti banyak juga yang sekarang lagi work from home gitu ya. Saya percaya hal-hal ini membuat segala sesuatu tuh lebih ringan gitu ya, karena kita nggak harus keluar effort lebih untuk kita ke sekolah atau bekerja gitu ya. Semuanya bisa dilakukan dari rumah begitu ya. Kita nggak keluar ongkos, nggak harus bangun lebih pagi gitu ya, nggak harus siap-siap pakai pakaian yang rapi segala macam gitu ya. Tapi semuanya bisa kita lakukan dari rumah seperti itu. Kadang-kala gitu ya, di saat seperti ini juga kita seakan-akan dibuat terlena sama keadaan gitu. Kita dibuat begitu nyaman sehingga kita tuh ngisi diri kita tuh dengan hal-hal yang sifatnya buat kesenangan diri aja gitu ya. Saya percaya di masa-masa sekarang ini banyak waktu senggang kita lebih banyak gitu kan. Karena banyak waktu yang seharusnya kita pakai harusnya di jalan gitu kan. Kita bisa cut semuanya itu, ya kita stay di rumah aja gitu. Kita jadi punya waktu yang lebih banyak begitu ya. Sehingga kita sekarang ini banyak banget gitu bisa ngelakuin hal-hal yang berhubungan yang sifatnya entertainment, kesenangan diri begitu ya teman-temannya. Sehingga kita seringkali juga mungkin gitu ya ngelupain hal-hal yang sifatnya rohani seperti itu ya. Nah, yang saya mau ingetin buat teman-teman semua di sini adalah bahwa kita nggak boleh lupa gitu bahwa kita hakikatnya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Roh kita juga perlu diberi makan gitu ya teman-teman ya. Bukan cuma fisik kita aja, bukan cuma jasmani kita, tapi roh kita juga harus diberi makan gitu ya. Jangan sampai kita nggak memberi makan roh kita sampai kita merasa roh kita lapar gitu ya. Ya, puji Tuhan kalau kita masih berasa roh kita lapar gitu ya. Yang saya takutkan kita roh kita lagi merasa kelaparan, tapi kita nggak merasakan hal itu gitu ya. Dan gini teman-teman, saya percaya bahwa kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang seimbang gitu. Nah, kehidupan yang seimbang tuh kayak gimana gitu? Kehidupan yang seimbang yaitu di mana jasmani kita terpenuhi, roh kita terpenuhi, jiwa kita terpenuhi gitu ya teman-teman ya. Pertanyaannya sekarang adalah bahwa apakah hidup kita sekarang sudah seimbang? Hal ini tentu patut menjadi perenungan kita masing-masing gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, kita tahu yang namanya lapar dan haus begitu ditakuti orang gitu ya. Kalau kita baca Bible gitu di Perjanjian Lama, di Old Testament gitu ya, kita lihat dalam beberapa waktu gitu, dalam beberapa masa bangsa Israel juga ngalamin yang namanya kelaparan dan kehausan ini gitu ya, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian gitu ya. Hal ini menjadi sesuatu yang mereka takutkan gitu ya. Makanya ketika mereka menuju ke tanah perjanjian juga mereka sempat kan kepengen buat balik lagi gitu kan ke tanah sebelumnya gitu, kembali ke Mesir gitu ya. Karena mereka takut lapar dan haus, mereka nggak nyaman sama yang namanya lapar dan haus seperti itu gitu ya. Lapar dan haus berbicara tentang apa sih teman-teman sebenarnya? Lapar dan haus berbicara tentang kerinduan teman-teman sebenarnya. Ketika kita lapar dan haus secara jasmani,
sudah pasti kita rindu banget buat makan dan minum. Nah, sekarang bagaimana dengan roh kita? Roh kita juga perlu makan, seperti yang tadi saya sudah bilang gitu ya. Dan tentu saja makanan roh kita adalah makanan yang rohani gitu loh, bukan makanan yang jasmani gitu ya. Yang lebih menakutkan tuh, kayak yang tadi saya sudah kutip sedikit gitu ya, roh kita lapar cuma kita nggak berasa gitu ya. Kalau badan kita aja gitu ya, kita lapar cuma kita nggak berasa gitu, kita nggak makan gitu ya. Padahal tubuh kita tuh lagi lapar gitu, kita bisa sakit mah gitu ya. Ada efek yang ditimbulkan dari akibat kelaparan kita. Nah, sama halnya dengan roh kita, teman-teman gitu ya. Ketika roh kita lapar gitu, tapi kita nggak berasa, wah itu fatal banget gitu. Ada juga gitu symptomsnya atau akibatnya gitu dari roh kita lapar gitu ya. Mungkin banyak gitu ya, tapi yang biasanya dialami oleh anak muda gitu adalah kekosongan dan kehampaan hidup gitu, teman-teman. Saya percaya yang namanya kekosongan dan kehampaan hidup bukan sesuatu yang pengen kita rasain sama-sama, teman-teman ya. Itu sesuatu nggak enak gitu ya. Ngerasa kosong, hampa, rasanya itu nggak enak banget gitu ya. Jadi ibaratnya nggak mood hidup gitu ya. Tujuan hidup berasa nggak ada, berasanya purposeless banget gitu hidup di dunia ini gitu. Ini bukan sesuatu yang enak gitu ya. Karena bakal mempengaruhi mood kita, keseharian kita, segala macam seperti itu, teman-teman. Saya juga percaya gitu ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak muda, kita harusnya hidupnya berasa penuh gitu ya. Berasa penuh di dalam Tuhan. Kita berasa fulfill gitu di dalam Tuhan gitu ya. Karena kan Tuhan datang ke dunia, selamatkan kita semua gitu, menebus dosa kita semua supaya kita hidup di dalam kepenuhan, supaya kita hidup di dalam kelimpahan gitu ya. Bukan hidup di dalam kesengsaraan, bukan hidup di dalam kekosongan, kehampaan, bukan seperti itu gitu ya tujuan kedatangan Tuhan gitu ya. Karena ya memang itu yang Tuhan rindu buat setiap anaknya, yaitu kita semua rasain gitu ya. Hidup yang penuh, hidup yang berarti, hidup yang meaningful gitu. Di dalam Tuhan tentu saja gitu, teman-teman ya. Pertanyaan yang penting buat kita renungkan di dalam keseharian kita adalah, apakah kita masih lapar dan haus akan Tuhan, teman-teman? Apakah kita masih rindu akan Tuhan? Seperti itu, teman-teman. Apakah kita masih lapar secara rohani apa enggak, teman-teman gitu ya? Kalau lapar secara jasmani itu udah pasti gitu, tapi kita lapar gak secara rohani gitu? Apa jangan-jangan yang tadi saya bilang juga fatalnya adalah kita lapar secara rohani cuma kita nggak merasakan hal itu. Itu yang gawat, teman-teman gitu ya. Hal ini harus menjadi perenungan serius bagi kita masing-masing, teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa penyebab kenapa sih orang bisa jadi nggak lapar dan haus akan Tuhan gitu. Orang bisa jadi nggak rindu akan Tuhan. Nah, hal ini penting banget, teman-teman, supaya kita bisa aware dan kita nggak terjerumus dalam kekosongan atau kehampaan gitu dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Ada 3 poin yang akan saya bagi. Penyebab orang tidak haus dan lapar lagi akan Tuhan. Yang pertama adalah, sekaligus menurut saya ini adalah yang paling penting gitu ya. Yang pertama adalah ada berhala lain dalam hidup kita. Gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman tahukah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu? Tuhan kita tuh Tuhan yang nggak mau tuh ada Tuhan lain gitu di dalam kehidupan kita gitu. Dan memang saya mau berkata bahwa hal ini merupakan sesuatu yang pantas, merupakan sesuatu yang patut gitu ya. Ya karena apa ya? Karena dialah Tuhan gitu loh. Kenapa kita nggak menempatkan dia di posisi yang seharusnya gitu, di posisi yang sepatutnya gitu loh. Mungkin teman-teman bilang, masa Tuhan cemburuan apa segala macam? Ya iya gitu loh, firman Tuhan berkata demikian gitu ya. Bahkan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang cemburu gitu ya. Memang Tuhan adalah Allah yang cemburu gitu. Jadi dia nggak mau kita punya Allah lain atau kita punya berhala, kita memberhalakan sesuatu yang lain dalam kehidupan kita gitu, teman-teman ya. Yang menjadi masalah dalam kehidupan kita anak muda adalah seringkali begini, teman-teman. Apalagi di umur-umur kita yang beranjak dewasa gitu ya. Saya mungkin sebutnya masa transisi gitu ya. Begitu banyak kita menemukan hal-hal yang baru gitu. Dan ketika kita menemukan hal-hal yang baru gitu ya, seringkali hal-hal ini menarik gitu bagi kita gitu ya. Hati kita terpikat akan hal-hal baru yang kita temuin gitu ya. Di dalam fase-fase ini sebenarnya kita harus hati-hati, teman-teman gitu ya. Karena hal-hal ini tuh mempunyai potensi menarik kita jauh daripada Tuhan. Saya nggak bilang kita nggak boleh nyobain hal baru gitu. Saya nggak bilang kita nggak boleh ngejalanin rutinitas baru gitu ya, enjoy hal baru. Bukan seperti itu gitu ya. Bukan seperti itu gitu ya. Tapi saya lebih begini, teman-teman. Lebih ke kita sebagai anak muda, kita bijak gitu dalam memilah-milah mana yang harusnya jadi prioritas, mana yang nggak jadi prioritas. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, hal yang menarik bagi anak muda tuh biasanya apa sih, teman-teman? Ya banyak gitu ya, kalau disebutin satu-satu gitu secara terperinci pasti banyak gitu ya. Tapi yang biasanya lazim kita temuin di sekeliling kita, yang pertama adalah hobi gitu ya. Hobi gitu ya. Mungkin olahraga gitu ya. Mungkin yang mempunyai potensi jadi berhala juga figur tertentu gitu ya, atau kelompok orang tertentu gitu, misalnya K-pop gitu ya, figur tertentu,
atau kelompok band tertentu gitu ya. Atau mungkin bagi sebagian orang lagi ini udah agak dewasa gitu ya, mungkin pekerjaan atau karir juga itu bisa juga diberhalakan loh gitu ya. Jadi kita harus aware tentang hal-hal ini gitu ya. Atau mungkin bagi sebagian orang hal tertentu gitu ya, karena biasanya anak muda, terutama yang cowok-cowok nih ya, setahu saya sih ya, demen gitu sama yang namanya koleksi barang gitu ya kan. Nah, harus hati-hati juga sama hal-hal seperti ini gitu, supaya kita nggak berhalakan gitu hal-hal seperti ini gitu ya. Yang saya mau ajak kita sadari pada pagi hari ini adalah, teman-teman, sadarkah bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita bisa enjoy, semua yang bisa kita nikmati gitu ya, semuanya ini sebenarnya berasal daripada Tuhan. Ini merupakan berkat Tuhan, begitu ya. Kita harus sadarin hal ini gitu loh, bahwa ini semua adalah berkat Tuhan gitu. Jadi kita nggak menuhankan berkat itu, tapi kita tetap menuhankan Tuhan yang seharusnya menempati posisi sebagai Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak menggeser posisi Tuhan dengan berkat Tuhan gitu ya. Saya mau ajak kita semua aware gitu tentang hal ini, teman-teman gitu ya. Pada taraf ekstrimnya gitu ya, teman-teman ya, pada tahap tertingginya gitu ya. Yang saya takutkan adalah ketika kita begitu suka sama sesuatu hal gitu, kita jadi edik gitu ya. Saya takut kita udah sampai tahap ketergantungan gitu, sampai tahap keterikatan sama hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu. Dan ini tentu saja nggak bagus gitu teman-teman ya. Karena saya percaya yang namanya keterikatan, yang namanya kebergantungan gitu, pasti ada efeknya dalam kehidupan kita. Dan yang namanya kebergantungan atau keterikatan akan sesuatu hal pasti memiliki efek negatif dalam kehidupan kita gitu ya. Kecuali kita kebergantungannya atau adiktifnya sama firman Tuhan gitu. Kalau kita adiktifnya sama kegiatan bersekutu sama Tuhan, ya itu pasti positif teman-teman. Tapi kalau hal lain di luar itu gitu, apalagi yang sifatnya duniawi gitu ya, teman-teman, yang saya takutkan kita sudah menggeser posisi Tuhan dan itu berdampak negatif bagi kehidupan kita, teman-teman. Jadi saya mau ajak teman-teman, yuk pada pagi hari ini yuk kita aware sama-sama gitu tentang hal ini ya. Jadi kita nggak menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita tetap punya hasrat, kerinduan buat datang sama Tuhan. Seperti itu teman-teman ya. Itu tadi poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua adalah Tuhan tidak sebegitu berartinya dalam hidup kita gitu ya. Teman-teman, mungkin yang saya bilang barusan, mungkin ungkapan ini terdengar agak ekstrim atau agak kejam gitu ya. Tapi tahu gak sih teman-teman, seringkali itu kita anak muda, meskipun itu nggak keluar dari mulut kita, meskipun kita nggak bikin statement seperti itu, tapi tindakan kita seringkali yang mengarah ke arah sana atau menunjukkan hal yang demikian gitu teman-teman. Mungkin hal itu kita sadari gitu, tapi seringkali kita nggak sadari gitu. Itu yang bahaya sebenarnya teman-teman buat kita gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, dengan cara apa? Dengan cara apa kita menganggap Tuhan tuh nggak seberarti itu dalam kehidupan kita, teman-teman. Bisa aja teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Itu berarti kita dalam tanda kutip kurang menganggap Tuhan loh. Itu ya, kita merasa semuanya bisa kita lakukan sendiri, kita hebat, able gitu melakukan segala sesuatu. Itu udah sebenarnya termasuk dalam kategori kita nggak menganggap Tuhan loh gitu teman-teman. Itu ya. Atau mungkin juga bisa dengan kita malu mengakui iman kita gitu di depan publik atau di depan orang banyak. Atau bisa juga ya nggak melibatkan Tuhan gitu dalam keputusan-keputusan atau rencana-rencana kita yang besar, rencana-rencana vital dalam kehidupan kita. Itu bisa dibilang juga bahwa kita nggak menganggap Tuhan seberharga itu gitu loh teman-teman. Ya, jadi kita harus perhatikan hal-hal ini gitu teman-teman ya. Atau juga kita bisa melalaikan atau mengignore gitu ya tuntunan-tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu juga bisa termasuk kategori bahwa kita nggak menganggap Tuhan begitu berharga dalam kehidupan kita, teman-teman. Teman-teman, yang menjadi ironis menurut saya adalah ketika kita menganggap seseorang begitu berharga dalam kehidupan kita ya, kita bisa mikirin dia, kita bisa mau ajak dia ikut berbagai aktivitas kita gitu, kita bisa pengen gitu ketemu sama dia gitu, selalu terhubung sama dia, selalu connect sama dia gitu loh. Dan hal ini merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah aja menurut saya gitu ya. Tapi yang saya mau ajak kita semua sama-sama berpikir di sini adalah dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan tuh gimana gitu loh. Kita sebegitunya nggak sih sebenarnya menganggap Tuhan berharga dalam kehidupan kita gitu loh. Kita pernah nggak melakukan yang hal kita lakukan ke orang tadi yang sebegitu berharganya orang itu, kita melakukan sampai sebegitunya gitu ya. Kita pernah nggak sih sebegitunya sama Tuhan? Jangan-jangan nggak pernah gitu ya. Jangan-jangan hal itu terlintas di dalam pikiran kita pun enggak gitu ya. Jangan-jangan kita ya secara nggak sadar ya kita memperlakukan Tuhan nggak sepantasnya gitu ya. Tuhan nggak sebegitunya dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kita harus hati-hati teman-teman sama hal seperti ini gitu ya. Ya, saya berdoa biar Tuhan selalu ada gitu, selalu kita mau libatkan di dalam setiap pengambilan keputusan kita. Di dalam keseharian kita juga kita merenungkan firman Tuhan, kita mikirin tentang Tuhan gitu ya. Kita punya kerinduan buat ketemu sama dia, kita ketemu mau connect sama dia senantiasa gitu ya teman-teman ya. Oke, itu tadi poin yang kedua teman-teman. Sekarang kita masuk poin yang ketiga,
Poin yang ketiga adalah tidak menyadari bahwa ia adalah Tuhan yang rindu pada anaknya. Gitu ya. Teman-teman, saya mau berkata bahwa teman-teman tahu gak sih, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu rindu buat ketemu sama kita. Dia adalah Allah yang selalu rindu punya hubungan sama umatnya. Dia adalah Bapa yang selalu rindu punya hubungan sama anaknya, teman-teman. Hal ini digambarkan sekaligus diperjelas dengan satu kejadian ini, teman-teman. Yaitu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia. Gitu. Tuhan datang ke dunia buat siapa sih? Buat kita, teman-teman. Bukan buat dia sendiri, buat kita. Datang ke dunia itu merupakan inisiatif Allah sendiri, inisiatif Tuhan sendiri, bukan inisiatif kita, gitu ya. Bukan dia dapat suggestion dari manusia, tapi benar-benar ini pure inisiatif Tuhan. Padahal kalau dipikir-pikir siapa kita cuma ciptaan, gitu ya. Ciptaan Tuhan banyak, gitu ya. Tapi dia pilih kita, gitu ya. Dia mau datang ke kita dan kita dimuliakan di dalam dia. Ibaratnya derajat kita ditinggikan, gitu ya. Bahkan firman Tuhan ada bilang bahwa kita tuh dianggap sahabatnya Tuhan. Sahabat itu artinya setara, gitu ya. Ini merupakan sesuatu yang awesome banget, merupakan sesuatu yang luar biasa banget, gitu ya. Allah, Tuhan Bapa kita yang begitu besar, gitu ya, yang begitu mulia, dia aja rindu sama kita. Tapi yang menjadi ironisnya adalah kita bisa nggak rindu sama dia. Padahal kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa loh. Gitu teman-teman ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponi hal ini, teman-teman, gitu ya. Apakah kita mau jadi pribadi yang bikin Tuhan cintanya bertepuk sebelah tangan, atau kita mau jadi pribadi yang meresponi kasih Tuhan dengan benar, yang meresponi kerinduan Tuhan dengan benar, yaitu dengan kita mau terhubung sama dia, mau connect sama dia, kita juga punya perasaan yang sama dia. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu dia tadi 3 hal penyebab kita tidak haus dan lapar lagi akan Tuhan, gitu ya. Saya berdoa, teman-teman ya, semoga yang saya bagi hari ini gitu membuat kita aware, membuat kita sadar gitu, kita bisa realize gitu, yang kita lakukan selama ini tuh udah benar apa belum sih gitu. Jangan-jangan hal-hal yang kita lakukan selama ini gitu, yang kita nggak aware sebelumnya gitu, sebelum tadi saya sampaikan beberapa poin tadi ya, itu kita lagi lakukan, kita lagi jalankan seperti itu ya, sehingga kita nggak berasa gitu ya, day by day gitu, kita semakin falling away atau di drag away gitu dari Tuhan, seperti itu teman-teman. Saya berdoa juga gitu ya, supaya kita semua ya teman-teman bisa memiliki rasa kerinduan yang tinggi sama Tuhan gitu ya, hari demi hari gitu ya. Biar kita jadi pribadi yang seperti Daud. Pribadi yang seperti Daud, yang seperti apa sih? Ya jelas saja pribadi yang selalu punya kerinduan sama Tuhan gitu ya. Kita bisa lihat di dalam Mazmur-Mazmur yang dia buat. Gitu teman-teman ya, betapa dia seringkali menyatakan kerinduannya, kehausannya, kelaparannya akan Tuhan, akan hadirat Tuhan. Gitu ya, akan keterlibatan Tuhan. Di dalam segala macam hal yang dia lakukan, hal yang kerjakan gitu teman-teman ya. Di dalam Mazmur 63 ayat 1, bunyinya seperti ini, Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Gitu ya. Kita bisa lihat di sini betapa rindunya Daud sama Allahnya, sama Tuhan. Gitu teman-teman ya. Teman-teman, semoga kita semua bisa menjadi pelaku firman dan menjadi pribadi yang senantiasa melekat sama Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat teman-teman sebelum kita berdoa. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Gitu ya. Tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang kepenuhan hidup, tentang fulfillment di dalam diri kita. Kita nggak merasa kekosongan, kita nggak merasa kehampaan, tapi kita merasakan sukacita yang sejati. Kita ngalamin yang namanya pengharapan yang sejati. Kita benar-benar ngejalanin hidup kita seimbang, kita terisi penuh di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, teman-teman. Ya. Saya percaya kita semua anak Tuhan, kita bakal ngalamin janji Tuhan, dan saya percaya kita semua juga harusnya punya kerinduan yang sama gitu. Kayak Tuhan rindu kita, kita juga seharusnya seperti itu gitu ya. Kita jadi anak-anak muda yang meresponi kasih Tuhan, yang meresponi kerinduan Tuhan dengan benar ya teman-teman. Amin ya teman-teman. Semoga apa yang saya bagi pagi ini memberkati dan menjadi rema buat teman-teman semua. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih kalau pagi siang hari ini kami boleh dapat kesempatan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ya Tuhan yang ditabur pagi ini dapat membangun kehidupan setiap anak-Mu. Kami mendapat rema yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bisa menjadi pribadi yang lebih aware ya Tuhan tentang apa yang kami jalani sehari-hari ya Tuhan.
Tuhan, pagi ini kami mau nyatakan bahwa kami rindu untuk selalu dekat padamu, kami rindu untuk selalu melekat padamu. Kami nggak mau jauh daripada Tuhan, kami mau libatkan Tuhan di dalam segala aktivitas kami, di dalam setiap perencanaan kami, di dalam setiap planning kami yang vital, yang besar ke depannya ya Tuhan. Kami mau libatkan Tuhan. Kami nyatakan bahwa kami mau berjalan sama Tuhan, kami mau melangkah bersama Tuhan. Kalau pengharapan kami, hati kami selalu rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami nggak mau sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kami nggak mau sia-siakan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami nggak mau buat Tuhan cinta yang bertepuk sebelah tangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu selalu akan Engkau. Kami cinta Engkau senantiasa ya Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih-Mu. Kami mau hidup dalam firman-Mu. Kami mau rasakan kehadiran-Mu senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan terima berkat-Mu. Kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Teman-teman, yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, keluarga mereka Engkau berkati ya Tuhan. Studi mereka Engkau berkati, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati ya Tuhan. Dan mereka semua, biar mereka semua bisa menjadi anak-anak terang dimanapun Engkau tempatkan mereka, kemanapun Engkau berikan tuntunan-Mu, kemanapun Engkau arahkan mereka ya Tuhan. Mereka semua menjadi lebih dari pemenang dan mereka bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Biar Engkau perlengkapi anak-anak-Mu ya Tuhan hari demi hari ya Tuhan. Urapi mereka lebih dan lebih lagi ya Tuhan, agar mereka dapat ya Tuhan melakukan kehendak-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan mereka memprioritaskan Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya. Semoga kita semua bisa praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua disadarkan pagi ini akan posisi kita tuh sebenarnya di mana sebenarnya gitu. Kalau mungkin kita jauh daripada Tuhan selama ini, semoga pagi siang hari ini bisa menjadi titik balik kita untuk kita datang sama Tuhan dan kita hidup melekat lagi sama Tuhan gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja sharing dari saya teman-teman. Happy Sunday semuanya. God bless semuanya.